Berlaga gila, Inggris terus desak NATO kirim pasukan buat perang lawan Rusia. Troops, there is speculations, anticipation that there will be 30,000. If this would remain like this in Belarus, then there needs to be a dramatic. Meskipun tengah dilanda krisis dana pertahanan, Inggris secara konsisten mendesak Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, untuk mengerahkan pasukannya ke Ukraina. Sikap Inggris mengundang kritik keras dari sejumlah pihak termasuk sekutu utamanya, Amerika Serikat, AS. Inggris mendorong NATO untuk memberlakukan pasal nomor 10 tentang kebijakan pintu terbuka. Peraturan ini menjelaskan soal keputusan mengundang negara anggota untuk bergabung dalam aliansi Dewan Atlantik Utara. Desakan Inggris terhadap NATO mengundang reaksi keras dari sejumlah pakar militer yang menyebut sikap pemerintah Rishi Sunak tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab saat ini, Ukraina tengah mengalami kemunduran hebat seiring dengan krisis amunisi dan persenjataan. Inggris telah mendesak sekutu NATO-nya untuk mempertimbangkan pengiriman pasukan ekspedisi aliansi tersebut ke Ukraina, ucap seorang pakar militer yang identitasnya dirahasiakan. Gagasan nyata nomor 10 untuk mengirim pasukan NATO ke Ukraina tidak ada hubungannya dengan kenyataan, katanya dilansir Viva Militer dari Sputnik News. Lebih lanjut sumber tersebut menjelaskan, Inggris juga meminta NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di wilayah yang dikuasai militer Ukraina. Kemudian, Inggris juga mendesak negara-negara NATO untuk meningkatkan bantuannya ke Ukraina. Permintaan untuk mengerahkan pasukan ekspedisi ke Ukraina juga disorot oleh mantan perwira CIA, Badan Intelijen Pusat S. Larry Johnson. Menurut Johnson, keinginan Inggris untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina melalui tangan NATO adalah sebuah angan-angan kosong. Johnson bahkan menilai Inggris sama sekali tidak memiliki landasan kuat saat mengemukakan rencananya. Meski demikian, Johnson menegaskan jika rencana Inggris ini tidak bisa dianggap remeh oleh militer Rusia. Johnson memperhitungkan Inggris sebagai salah satu negara terkuat NATO yang dianggap bisa menjadi ancaman bagi Rusia. Rencana yang dilaporkan mengenai pengerahan korps ekspedisi NATO ke Ukraina adalah khayalan fantastis pihak Inggris dan tidak memiliki dasar dalam kenyataannya, ujar Johnson. Mencekam, alarm Perang Dunia Ketiga berbunyi. NATO siagakan 90.000 pasukan keroyok Rusia. Beruang merah tak kenal takut. Pecahnya Perang Dunia III semakin meningkat setelah aliansi militer Amerika Serikat dengan negara Eropa Utara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah menyiagakan 90.000 pasukan tempur. Penyiagaan pasukan dalam jumlah besar digelar NATO sebagai manuver untuk mendesak militer Rusia mengakhiri invasi di Ukraina yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Daily Mail, NATO menyatakan jika seluruh pasukan dari 31 negara akan menjalani misi latihan tempur yang akan dilaksanakan pekan depan.
Dengan sandi Steadfast Defender, latihan militer NATO direncanakan akan digelar lebih dari 1 bulan, tak terkecuali pasukan dari negara calon anggota, yaitu Swedia. Menurut Panglima tertinggi Sekutu NATO Eropa, Jenderal Christopher Cavoli, durasi waktu latihan yang selama akan menempa kemampuan dalam ketahanan para prajurit dalam menghadapi kekuatan raksasa Rusia yang sangat diwaspadai NATO hingga Amerika. Dengan jumlah personel dan durasi waktu latihan, Steadfast Defender adalah aksi terbesar NATO yang digelar pasca Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991 silam. Steadfast Defender akan berlangsung hingga akhir Mei dan melibatkan unit-unit dari seluruh 31 negara anggota NATO, ditambah calon anggota Swedia, ucap Cavoli. Aliansi akan menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan transatlantik dari Amerika Utara. Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO, Laksamana Rob Baur, menegaskan bahwa agresi militer Rusia adalah bukti ketakutan Rusia dan Vladimir Putin terhadap demokrasi Barat. Baurir menilai jika kelangsungan hidup demokrasi bisa langgeng di Ukraina, kemungkinan besar rakyat Rusia juga akan menginginkannya. Hal inilah yang dalam pandangan NATO akan dianggap ancaman oleh Putin. Perang ini tidak akan pernah mengenai ancaman keamanannya terhadap Rusia yang berasal dari Ukraina atau NATO. Perang ini adalah tentang ketakutan Rusia terhadap sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata fisik apapun di dunia, yaitu demokrasi. Jika masyarakat di Ukraina bisa mendapatkan hak-hak demokratis, maka masyarakat Rusia juga akan mendapatkannya, ujarnya. Namun di sisi lain, Putin optimis keinginan Rusia dan negara lainnya berbeda. Maka dari itu, Rusia akan terus berdikari.